Ya, baik, rekan-rekan semua. em, jadi untuk mengulang sedikit, untuk proses mungkin kita ulang dari sebelah sini sedikit ya. Oke, masih banyak catatannya belum saya hapus. Jadi untuk proses hidrometalurgi itu dia terbuat rata-rata ya, flow sheetnya adalah dari resource, kemudian terutama dari proses hulu ya, yang bagian pemisahan secara fisik, pengolahan bahan galian ya. Kalau teknik metalurgi bilangnya pengolahan bahan galian. Di sini kemudian kita lakukan leaching atau dissolution. Nanti akan ada larutan yang mengandung logam yang kita inginkan ya. Sementara residunya itu kita dispose, kita simpan atau kita buat jadi sebagai by product gitu. Di sini termasuk, jangan lupa di sini nanti ada sisa asam ya, sisa asam atau basa dari larutannya, ini perlu di recycle untuk pemrosesannya sehingga tidak terbuang cuma ya. Kebetulan hari ini saya lagi mengikuti ini ya, live online visit akreditasi IABI-nya untuk program studi teknik metalurgi. Jadi akreditasi ABET ya, ABET yang akan berakhir 2023 itu nanti kita akan lanjutkan dengan IAB atau Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Jadi sudah dianggap setara gitulah kira-kira. Dianggap setara secara internasional. Jadi ada di negara kita, di dunia itu yang sudah itu yang pasti Amerika, Jepang, kemudian Australia, Inggris gitu ya. Terus kalau di Asia Selatan itu ada India, Pakistan, Bangladesh ya, yang kayak gitu ya. Terus kemudian di ASEAN itu Malaysia udah duluan tahun 2009. Jadi kita ketinggalan lebih dari 10 tahun dari Malaysia. Kemudian Thailand juga sudah. Nah sekarang Indonesia ini baru tahun ini akan jadi sebagai anggota yang setara gitulah kira-kira. Jadi member of Washington Accord. Nah kebetulan uh, hari ini sampai hari Rabu itu ada visitasinya dengan teknik metalurgi, dan saya tadi jadi tahu ya, oh ini alatnya gitu ya. Jadi karena kan mereka karena online, kita melihat lab gitu. Jadi kita ngeliatin labnya mereka seperti apa. Oh ada alat ekstraksi dan sebagainya gitu. Nah, ini jadi kalau di metalurgi itu dia masing-masing ada saja satu lab ya, dan satu keahlian gitu. Nah, dari sini setelah mendapatkan leaching, maka ini kita purifikasi, entah dengan cara dengan cara di presipitasi atau di ekstraksi ya, ekstraksi duluan. Kemudian sampai kita mendapatkan suatu yang lebih larutan yang lebih murni gitu ya, dan bisa dipisahkan dari pengotor-pengotornya. Nah baru kemudian kita recovernya bisa dalam bentuk alloy atau bentuk logam, atau dalam bentuk senyawa logam misalnya kita endapkan begitu. Nah sekarang kita akan lanjutkan untuk hari ini. Kayaknya yang ini udah ya. Nah ini juga saya matikan di sini. Nah, ini juga kemarin ada contoh ya, kemarin yang seng dan air, dimana kalau untuk seng itu dia lebih kita lihat daerah kestabilannya, seperti kita lihat diagram fasanya ya, dengan menggunakan Purbake diagram atau diagram Purbake atau diagram predominance namanya. Yang bagian atasnya adalah potensial reaksi elektrokimia. Kemudian sementara yang bagian sumbu dasarnya adalah pH. Cukup panjang ya. Oke. Ya. Jadi ini juga contoh lain, misalnya kenapa emas itu ya harus kebanyakan yang paling efektif adalah menggunakan cyanida gitu, menggunakan NaCN, karena
NaCN di grafik ini, di diagram Porbake ini, dia sangat stabil di rentang operasi gitu. Sangat stabil di rentang operasi memungkinkan dia bisa di leaching di kapan aja dengan kondisi operasi yang cukup wide ya, sangat lebar dan memudahkan proses operasinya. Tapi tentu handling atau dari keselamatan ya daripada penggunaan HCN atau NaCN ini perlu dicek dengan sangat baik begitu. Nah, waktu saya pernah sebagai informasi saya pernah bikin soal UTS ya. Kenapa emas tidak bisa di leaching dengan asam klorida saja gitu ya dibandingkan dengan asam cyanida misalnya. Ternyata ini memang kalau misalkan hanya H plusnya saja, hanya bersifat asam saja, dia tetap tidak bisa di leaching karena saking cukup sulit gitu ya, potensialnya ada di atas di sini gitu. Kecuali makanya kita perlu membuat dia di dalam bentuk CN. Nah, setelah minggu lalu kita diskusi atau mungkin kita belajar tentang termodinamikanya dari proses leaching. Sekarang kita coba pelajari tentang proses kinetika kimia. Ya, kinetika kimianya itu sama kayak teknik reaksi kimia ya, di mana ada yang bergantung dengan luas permukaan, ada yang tentunya juga bergantung dengan konsentrasi gitu ya. Nah, di sini kita bagi dua. Jadi pertama dari keadaan fisiknya. Jadi kalau kita leaching dalam menggunakan batu. Jadi kemarin tadi tuh sambil saya lihat-lihat di labnya hidrometalurgi ya secara online, saya lihat mereka juga kadang-kadang mereka memasang alat. Jadi ada kayak kolom gitu ya. Nah, kolomnya kemudian mereka isi sama batuan, masih berupa batuan, gitu ya. Terus mereka percikan sedikit sekali larutan, gitu. Jadi itu cara mereka untuk mungkin eksperimen ya, untuk eksperimen di lab, percikan sebentar. Nah kemudian dari batuan-batuan tersebut nanti kan di bawahnya akan mengalir larutan leachingnya, gitu. Nah kemudian leachingnya ditampung, mungkin setelah eksperimen berapa hari gitu ya, misalkan 7 hari atau 14 hari, nanti airnya ditampung, larutannya ditampung, kemudian dites di AAS atau atomic AAS AAS tuh saya lupa ya, Atomic Absorption Iya Spectrum. benar, kok jadi lupa sih. Atomic absorption, thank you, spektrometer ya. Nah mereka di sana di labnya sebelahnya dia punya AS. Katanya kita dulu punya AS di teknik kimia, tapi ternyata dimakan tikus katanya, jadi rusak. Jadi selama ini saya kalau mahasiswa pasti entah di metalurgi atau kadang-kadang ke teknik lingkungan untuk mengecek AS ini. Nah kabarnya lab TRK juga ada yang lab TRK di sini katanya punya ICP ya. Dia juga punya buat udah punya alat baru namanya ICP atau inductively coupled plasma spektrometer. Jadi dia kalau ini atomic absorption spectrometer dia menguapkan si larutan ya, larutannya mengandung si logam-logam ini, kemudian di dalam penyalaan kemudian si gasnya itu mengandung panjang gelombang tertentu gitu kan ya, kemudian diserap maka panjang gelombang tertentu sama dengan konsentrasi dari logam tertentu, tentunya dengan kita harus membuat kalibrasi dulu, kita harus membuat belangkonya dulu begitu. Kalau inductively coupled plasma prinsipnya sebenarnya sama, namun kalau inductively coupled plasma dia buat si materialnya itu jadi bentuk plasma. Plasma itu lebih tinggi daripada gas, di mana temperaturnya bisa sampai 4.000-5.000 derajat Celcius gitu. Jadi dari situ masing-masing logam yang terkandung dia memancarkan gelombang yang unik dibandingkan yang lain, sehingga bisa terdeteksi dia termasuk komposisinya yang mana.
Nah, jadi di sini ya, jadi kadang-kadang untuk leaching nggak semuanya kita harus gerus gitu. Kalau misalkan tidak perlu, dan itu kan biasanya kadang-kadang masih berupa rock ya, berupa batuan. Nah, sehingga kalau misalnya kita leaching berupa seadanya, misalnya leaching di in situ leaching atau percolation leaching yang ditumpuk ya, atau mungkin dump, namanya apa, pelindian tumpukan katanya ya, dump leaching yang ditumpuk gitu ya, ternyata struktur batuan, makro, crack gitu ya, porositasnya akan mempengaruhi juga kinetikanya cepat atau lambat dari leaching tersebut. Kemudian solution dan gas flow-nya, kemudian temperatur dan tekanannya juga sangat berpengaruh. Nah, kemudian dari chemical environment-nya, dari lingkungan kimianya, tentunya dari komposisinya, kemudian solution chemistry-nya ya, jadi spesies yang akan larut apa, konsentrasinya bagaimana, kemudian kalau menggunakan biohidrometalurgi itu bacterial activity-nya seperti apa gitu ya. Leaching ini juga bisa dilakukan dalam bentuk biohidrometalurgi ya. Menarik juga, ini kami beberapa waktu lalu, udah lama ya, tahun 2015 waktu kita ada seminar nasional teknik kimia di UGM, salah satu keynote speakernya adalah beliau bercerita tentang perkembangan biohidrometalurgi ya di dunia gitu, itu dari Jepang kalau nggak salah, dan itu memang dia sangat selektif, dan ini sebenarnya kalau untuk biohidrometalurgi dia akan efektif untuk very very low grade ore. Jadi untuk biji yang sangat rendah sekali kualitasnya, tinggal dikasih bakteri intinya gitu ya. Kemudian dia bisa memakan atau dia bisa mendigest dan bisa mengolah si logamnya sendiri. Nah, jadi sama sebenarnya ya, ini sama sebenarnya kayak kinetika leaching ini, seperti kita membayangkan ada reaksi di permukaan kalau di katalis gitu ya, misalnya ini ada pori gitu ya, ada pori. Jadi leaching of valuable mineral from the ores through several reaction steps. Nah, jadi misalnya kita pengen nge-leaching yang daerah sini ya gitu. Jadi pertama itu harus ada transport dari reaktan dari bulk fluidnya ya. Jadi kalau ini ada ini kan kita punya layers ya dekat permukaan, nanti dari bulk fluidnya dari sini, dari external surface to the ore particles. Nah, jadi transfer dari apa yang pertama ini, dari satu ke dua, dari bulk to the surface, ini juga merupakan hal yang penting gitu. Jadi konsentrasi di bulk seperti apa, konsentrasi di permukaan seperti apa gitu. Terus kadang-kadang misalkan satu juga mungkin di sini ya. Nah, dari satu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya si batuannya itu berpori, maka dia akan juga ada transfer melalui fissure atau retakan-retakan ya, atau dari ke mineral grain-nya, nyampe ke dalam sini gitu ya, sampai ke sini. Baru kemudian nomor 2 ya, nomor 1, ini nomor 2. Kemudian yang nomor 3 baru terjadi reaksi kimia di permukaan, reaksi kimia atau elektrokimia atau reaksi biochemical reaction ya, dengan di mineral grainnya, di butir-butir mineralnya yang meliputi dissolution atau pelarutan, kemudian kemudian secondary solid precipitation from the solution. Jadi itu bisa juga dia mengendap menjadi hal yang lain gitu. Dan kemudian dari sini nanti dia akan balik lagi keluar dari ores-nya yang 4, kemudian dari titik 4 dari permukaan dia akan keluar lagi ke dalam bulk phase ya. Ini untuk liquid solid reaction. Nah, jadi liquid solid reaction ini melibatkan reaksi yang kompleks ya, dan seperti kita pelajari di kuliah Bu Melia, di kuliah Pak Hari Makerti ya, masing-masing step ini adalah mekanisme, dan biasanya kita cari mekanisme yang paling lambat ya untuk menentukan kinetika mana dia dibatasi paling yang mana gitu, dibatasi oleh yang mana.
Kalau di teknik kimia biasanya yang paling lambat itu adanya mungkin di reaksi kimia mungkin ya, kalau reaksi gas-gas misalnya. Namun kalau di metalurgi ini karena dia melibatkan liquid solid reaction atau mungkin solid solid reaction, kadang-kadang mass transfernya ini cukup berperan penting. Jadi kalau misalkan reaksinya cepat tapi mass transfernya lambat ya reaksinya akan lambat juga begitu. Nah, jadi untuk leaching dari mineral konsentrat, laju dari transport phase-nya itu bisa kita tingkatkan dengan cara pengadukan atau bulk stirring, atau kemudian juga meningkatkan konsentrasi dari active reagent di solutionnya tersebut. Nah, contohnya ini adalah kinetika dari leaching emas dengan cyanida ya. Jadi misalnya ini kayaknya ada gambar ya. Nah, oke. Jadi di sini ada reaksinya adalah di anoda. Nah, jadi namanya reaksi elektrokimia ya. Reaksi elektrokimia. Jadi di reaksi elektrokimia ada reaksi di anoda, yang ini ada di reaksi di katoda. Nah, kalau yang ini reaksi oksidasi ya. Ya kan dari AU jadi AU+, dia adalah reaksi oksidasi di anoda, atau AU ditambah 2Cl- itu jadi AU CN2- gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di katodanya adalah di mana oksigennya direduksi direduksi jadi H2O2, kemudian direduksi lagi jadi H2O gitu. Nah, artinya reaksi ini akan terjadi ke kanan kalau selama supply ininya O2-nya itu ada gitu. Jadi kalau misalkan supply di katodanya sudah habis, si anodanya juga nggak bisa jalan gitu ya, karena kan masing-masing dia harus balancing each other gitu ya, satu-satu masing-masing gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa reaktan O2 sebagai oksidator ya, sebagai oksidatornya ini kan karena dia mengoksidasi si AU-nya ya jadi AU+. Kemudian ini dibutuhkan gitu untuk agar reaksi ini terjadi. Oke, nah kemudian jadi di sini kita lihat juga misalnya nih ya, ini contoh hasil eksperimen. Misalnya ini dilakukan di konsentrasi gitu. Misalkan konsentrasi di sini for a fixed partial pressure of oxygen. Jadi misalkan oksigennya kita tetapkan gitu ya. Ternyata laju pelarutan itu meningkat dengan peningkatan konsentrasi cyanida. Jadi yang ini yang warna putih itu adalah konsentrasi cyanida yang mana ya, nggak kelihatan di sini. Ya ada satu yang lebih rendah gitu ya. Kemudian yang di sini yang warna hitam nih, yang bulat-bulatnya warna hitam, dia seperti ini. Jadi di awal dia akan naik terus, kemudian di sini dia akan jenuh gitu. Kalau di sini jenuh berarti sudah dibatasi oleh mass transfer gitu. Biasanya kalau yang ini masih dia masih naik, berarti dia masih dibatasi, masih mass transfernya masih belum terlalu berpengaruh. Artinya kalau kalian naikin konsentrasinya, lajunya juga naikin konsentrasinya, lajunya makin naik, konsentrasinya, lajunya masih naik ya. Nah, kemudian jadi kayaknya di sini ada partial pressure ya, yang dibedakan partial pressure-nya. Nah, namun ketika udah dinaikin ke sini, walaupun NaCl-nya mau naik, ternyata dia menjadi plateau atau menjadi rata gitu ya. Nah, artinya di sini reaksi kimianya udah maksimal, namun dia dibatasi oleh laju masanya gitu, seperti itu. Nah, jadi jadi kalau di sini ini ada dua, yang warna putih itu pada oksigen partial pressure yang awal gitu ya. Kemudian yang warna hitam di sini pada oksigen partial pressure yang lebih tinggi gitu. Jadi memang dan juga dia meningkat dengan konsentrasi cyanida, dia meningkat dulu, kemudian dia menjadi plateau.
Nah, atau jadi lurus gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di sini untuk mendapatkan laju leaching yang tinggi, maka solutionnya, larutannya harus mengandung konsentrasi cyanida yang mungkin cukup tinggi tapi ada batasnya, dan juga oksigen konsentrasinya juga cukup tinggi gitu. Nah, kalau misalkan konsentrasi oksigen bisa kita tambah misalnya dengan kita bubbling dengan gas oksigen, kadang-kadang kita tambahkan dengan pengadukan ya, biar kayak ikan lah istilahnya ya. Kalau di kolam ikan itu kan sengaja kita tambahkan oksigen ya, di oksigen yang bubbling itu ya, sengaja ditambahkan biar dia menambahkan oksigennya ke sana. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga misalnya nih ya, ini adalah volume dari gas, sementara ini adalah volume dari liquidnya. Nah, jadi di sini juga dia melibatkan gas oksigen di sini, dan melibatkan juga liquid dari atau larutan airnya ya, atau larutannya. Dan yang ini adalah butir-butir dari mineral grainnya. Nah, jadi untuk leaching dari biji mineral yang lebih tinggi, yang besar daripada mineral grain, maka ukuran partikel dan porositas adalah menjadi faktor-faktor yang penting. Nah, biasanya memang seperti saya bilang tadi, laju reaksi kimianya ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan transport massa. Jadi yang pembatasnya itu biasanya adalah mass transport. Misalkan kenapa kalau leaching yang dump leaching atau heap leaching itu jauh lebih lambat daripada yang diaduk gitu ya, kan bisa dilihat dari ukuran partikelnya. Kalau yang diaduk mungkin ukuran partikelnya kecil-kecil, kemudian dia konsentrat, kemudian diaduk terus, jadi cepat sekali kontaknya antara liquid dan antara cairan dan padatan gitu ya. Sementara mungkin kalau yang heap leaching atau yang leaching hanya ditumpuk aja, kontak antara padatan dan larutannya itu mungkin jauh lebih lambat gitu dibanding yang dengan pengadukan. Nah, kemudian ini ada lagi ya, bioleaching atau biohidrometalurgi. Nah, kalau di ITB itu yang berkecimpung di bidang ini ada Bu Siti Hadijah yang jadi Kaprodi Teknik Metalurgi sekarang. Nah, jadi beliau banyak menganalisis bakteri-bakteri ya, jenis-jenis mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang bisa digunakan untuk melindi ya, atau melakukan leaching, proses leaching sulfide. Jadi misalkan mineral sulfida, misalkan pakai dengan reaksi kimia. Contohnya, jadi di sini bakterinya bisa sebagai katalis. Kemudian saya bukan orang bioproses ya, saya juga nggak ngerti ya kalau udah masalah bakteri, saya udah angkat tangan. Jadi ada jenis-jenis bakterinya, mungkin strain bakterinya, konsentrasinya, ada residence time-nya dan yang lain-lain. Tapi memang keluhan dari yang bioleaching ini kadang-kadang kan kita tidak bisa memprediksi kelakuan si makhluk-makhluk halus ini gitu ya. Kadang-kadang tidak terlalu sesuai, misalkan kadang-kadang seperti itu. Kalau di batubara sendiri sudah cukup lama ya Pak Song melakukan Profesor Dwi Sasongko, Pak Song cukup lama sekali melakukan penelitian ini, kadang bareng dengan SITH ya, dengan SITH, kadang terakhir dengan Pak Wawan, dengan Bu Elvi. Di sini memang menggunakan misalnya bakteri untuk menguraikan batu bara menjadi bahan bakar cair gitu, itu juga pernah dilakukan. Nah, yang sampai skala industri itu ada bioleaching dari low grade copper sulfide minerals. Jadi kalau misalkan kita punya copper sulfide yang sangat-sangat low grade, yang kalau misalnya mau dikonsentratkan itu ongkosnya jauh lebih mahal gitu ya, lebih sulit untuk mengkonsentratkannya, maka mungkin di satu tempat penambangan tersendiri itu kita lakukan bioleaching, jadi kita tambahkan dengan bakteri dan yang lain misalnya, kemudian dalam waktu lama cukup efektif juga, dia akan terkumpul dari larutan-larutan leaching gitu ya.
Atau misalkan ada juga contohnya biooksidasi dari sulfidic refractory gold concentrat, itu juga ada juga untuk mengambil oksidasi tersebut. Ya, nah jadi itu yang pertama adalah proses leaching. Yang kedua itu adalah proses separasi, ya, separasi dari impurities dari leach liquor. Jadi tadi setelah Anda dapat larutannya, nah itu larutannya adalah biasanya waktu itu saya juga melakukan eksperimen, ya. Jadi waktu itu saya melakukan eksperimennya waktu itu pakai labu leher 3 gitu ya, dengan saya mulai dari mahasiswa angkatan 2016, kemudian nadi leaching, misalkan ada nikel limonit, terus kita kasih juga oksigen juga waktu itu untuk sebagai oksidatornya, kemudian kita kasih juga SO2 juga gas waktu itu. Nah, nanti kemudian kita saring, nanti kita akan dapat suatu larutan bening. Nah, namun ketika saya cek di sini larutan nikelnya itu dia ada nikel, ada besinya jauh lebih banyak sih, saya lupa 20 sampai 3 plus ya. Kemudian kalau pokoknya ini dengan leaching ini chemistry-nya harus kuat ya, kimianya ini harus kuat gitu. Waktu itu mahasiswa saya juga ditanya-tanya ya sama penguji ya, sama Bu Melia dan kawan-kawan, ini gimana, wah molnya gimana, wah segala macam ya. Kemudian ini Al3+, kemudian ada juga Cu, kemudian ada juga kalsium sedikit, dan ada juga magnesium. Nah, sebenarnya ideally ya kita hanya pengen nikelnya saja, dan ada juga kobalt juga. Nah, kita pengen nikel dan kobalt. Nah, maka selanjutnya bisa kita pisahkan. Nah, jadi kita pisahkan, yaitu kita pisahkan impurities dari leach liquor. Nah, selanjutnya apa nih gitu ya? Pertama, separation from leaching atau pemisahan dari leaching ini, kita ingin pertama mengurangi konsentrasi unwanted element. Saya nggak mau ada aluminium, saya nggak mau ada besi, saya nggak mau ada kalsium, saya nggak mau ada magnesium sebenarnya, karena saya pengen nikel sama kobalt gitu ya, yang nggak saya dapat dari biji yang lain gitu. Nah, kemudian maka itu bisa digunakan untuk mengurangi konsentrasi tersebut, atau untuk sengaja mengambil logamnya justru, dan impuritiesnya di left behind tetap sebagai larutan gitu. Atau kadang dia pengen mengendapkan sedikit yang nikel kobaltnya, tapi yang larutannya tetap dalam bentuk larutan gitu. Jadi intinya sama seperti di pirometalurgi ya, di mana kita ingin, atau misalkan yang wolfram tadi ya, contoh wolfram yang minggu lalu, di mana kita pengen memisahkan antara produk yang kita inginkan dengan impuritiesnya. Fasanya harus kita gampang pisah agar nanti bisa dipisahkan secara fisik. Nah, ada dua caranya yang umum ya, yang sangat umum besar itu adalah, yang pertama adalah di selective precipitation, dipisahkan, diendapkan secara selektif. Bisa dengan thermal precipitation, dengan dipanaskan untuk hanya beberapa logam tertentu atau senyawa logam tertentu, atau dengan mengontrol pH dan potensial ya. Sayang waktu kemarin kita kerjakan ini, yang waktu itu yang sebelah sini ya, walaupun memang ternyata sulit juga ya gitu. Nah, kemudian ada juga yang cara lain, ini adalah ion exchange, dengan baik dari liquid atau ion exchange maupun dengan solvent extraction gitu. Kalau di ITB ini banyak dilakukan oleh Pak Zaki ya, di lab hidrometalurgi ITB. Kalau saya pernah melakukan yang bagian selective precipitation-nya ini. Nah, jadi inti dari selective precipitation itu adalah kita melakukan kontrol potensial. Misalnya ini paling gampang, paling sering ya dilakukan, dan caranya adalah mengatur pH. Misalnya ini adalah gambar ini adalah perbandingan dari beberapa metal hydroxide ya, MOH. Jadi kalau misalkan CO berarti COOH 2 kali, berarti Cu OH 2 kali, berarti Fe OH gitu ya kali, atau Fe OH 3 kali.
Nah, ini terus begitu ya, terus dan kemudian ini adalah dan ini kan kalau kalian ingat belajar ya dulu di KSP itu kan dia kan padat ya. Nah, ini adalah pH saat dia terpresipitasi gitu. Nah, artinya kalau misalnya di sini ini merupakan apa namanya log metal activity-nya dalam bentuk konsentrasinya. Sementara ini adalah pH-nya gitu. Nah, kalau berarti artinya di sini kalau misalkan di pH asam ya di sini ya gitu ya. Di sini maka yang kotak-kotak ini coba saya gedein dikit ya. Kelihatan nggak? Ya, Bu. Kayaknya kelihatan nggak ya? Nggak terlalu kelihatan. Kayaknya ini CO ya. Ini CO. Ini yang segitiga ini Ni. Terus yang itu adalah Fe. Terus yang bulat-bulat ini Cu. Terus yang ini adalah misalkan Fe3+ gitu. Misalnya ya. Nah, jadi misalnya kita misalnya pengen memisahkan Cu dari atau misalkan kita pengen memisahkan Fe3+ dari Ni dan Co gitu. Maka kita bisa pilih misalkan di salah satu pH, misalnya kita misalkan pH 5 misalkan ya, pH 5 di sini. Misalkan kita pengen memisahkan Fe3+, kemudian Ni, kemudian CO. Nah, kita misalkan tarik di pH 5 di sini, kita lihat. Nah, di pH 5 kita bisa lihat dia kelarutan log metal activity, metalnya loh ya. Metal activity berarti konsentrasi metal atau logam dalam larutan. Di Ni dan CO ini ada di atas. Nah, artinya dia larut gitu. Karena ini angkanya 2. Jadi dia bisa larut sampai 10⁻² molar misalnya gitu ya. Karena dia aktivitas ya, ini masih lognya. Nah, sementara si Fe3+ dia itu di sini kelarutannya kalau kita perpanjang adalah logamnya adalah 10⁻⁻12 misalnya. Logamnya yang larut 10⁻⁻12 berarti logamnya yang mengendap dalam bentuk hidroksida adalah berapa? 99,99999 gitu ya. Jadi 1 dikurangi misalnya 1 molar misalnya ya, awal-awalnya dulu semuanya 1 molar misalnya. 1 dikurangi 10⁻⁻12 gitu. Nah, jadi dengan kalau misalnya kita melihat kasus seperti ini di mana ada sifat dari logamnya yang berbeda, kita bisa menggunakan pengendapan selektif gitu. Kemarin kita coba ya, kita punya tadi, kemudian kita endapkan dulu di pH 3 untuk mengendapkan Cu, tapi ternyata memang secara kenyataan enggak juga ya, ternyata tetap ada nikelnya yang masuk, tetap ada Cu yang masuk. Nah, itulah mungkin ada kombinasi antara dari segi termodinamika dengan kinetikanya, sehingga tetap ada yang ikut ke bawah gitu ya. Ini kan ini idealnya ya, seperti itu. Nah, ini jadi atau misalnya di sini di pH 8 ya, atau misalkan yang kedua saya kasih graf gambar misalnya di pH 8. Ini kita lihat contohnya misalnya. Nah, misalkan di pH 8 kita coba tarik lagi ke atas. Misalkan di pH 8 di sini untuk Cu, terus kita tarik garis ke sana. Di sini log dari Cu atau aktivitas dari Cu adalah -8. Berarti aktivitasnya adalah 10⁻⁻8 molar. Artinya kalau saya punya 1 molar Cu, saya angkat di sini gitu ya. Maka yang masih larut hanya 10⁻⁻8, sementara sisanya nanti akan mengendap. Jadi itu salah satu cara untuk mengendapkan selektif gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nah ini juga contoh, ada nggak contoh? Nah, di sini.
Contohnya juga di sini. Contohnya ini adalah untuk presipitasi dari kobalt sulfida. Ya, ini contoh dari buku juga yang dicatat. Di sini, di sini nikel dan kobalt kalau kita presipitasi biasa aja, di sini dia nempel banget gitu ya. Dia mirip banget. Satu ngendap, satu ngendap, yang lain ngendap, satu larut, yang lain larut, karena dia sifatnya mirip banget gitu, baik dari segi sistem periodiknya ya, dia nempel banget. Nah, jadi di sini contohnya, namun para engineer itu sudah menemukan sifat yang membuat dia bisa saling memisahkan gitu. Jadi contohnya pemisahan dari nikel kobalt dari solution itu ternyata yang mengandung ferrous sulfate itu bisa menggunakan H2S gitu ya ternyata. Jadi ada nikel misalnya, kemudian ada kobalt, kemudian ada FeSO4 gitu ya. Ini ada SO4 juga berarti. Nah, kemudian ini dibubbling dengan H2S gitu ya, dibubbling dengan H2S, dibubbling ke dalam solutionnya. Nah, setelah equilibrium, setelah kesetimbangan, dilihat bahwa konsentrasi dari Fe itu adalah 1 molar. Kemudian nikel tapi dia 0,01 molar. Nah, sementara kobalt dia hanya 10⁻⁵. Ya, jadi 10⁻⁵. Ini 10⁻². Ini adalah 1 gitu. Jadi ini yang Fe, ini ada yang nikel, ini adalah si kobalt. Nah, artinya kalau kita pengen misahkan nih antara Fe, nikel dan kobalt, ini kita bisa masukkan gas H2S. Nah, kemudian Fe itu karena dia konsentrasi kelarutannya adalah 1 molar, maka dia mungkin akan banyak, apalagi kalau misalkan konsentrasi Fe-nya kurang dari 1 molar, tentu dia semuanya akan berada di dalam fasa solution ya, fasa larutan, dia akan larut gitu. Namun nikel, karena dia yang larut hanya 10⁻², maka yang mengendap, misalnya semuanya dari 1 molar ya, jadi yang mengendap itu berarti 1 dikurangi 10⁻² molar gitu. Jadi 1 dikurangi ya, nanti kemudian Anda bisa kalikan dengan volumenya, jadi Anda bisa tahu sekitar 99%-nya bisa mengendap. Nah, begitu juga dengan kobalt gitu, karena dia sangat rendah kelarutannya, maka dia akan banyak mengendap. Nah, sehingga the close control of pH ya, jadi dengan mengontrol pH itu akan mengakibatkan bisa membuat terpisah ya dari si base metal yang kita inginkan, yaitu nikel dan kobalt dari larutan. Jadi ya dengan catatan kinetikanya juga harus favorable. Jadi kinetikanya mungkin kita fasilitasi gimana biar cepat, misalkan dengan pengadukan atau mungkin dengan yang lain gitu ya. Nah, sementara sih padatannya tetap masih di solution, sementara di nikel kobaltnya bisa mengendap. Oke, ini juga ada gambar lain yang lebih lama ya sebenarnya. Ini jadi contohnya presipitasi hidroksida, seperti sama ya dengan gambar yang tadi, tapi lebih lengkap mungkin gambarnya. Jadi mulai di titanium, kapan dia mengendap gitu ya, dari pH-nya juga, kemudian sampai kalsium dan kalsium dan yang lain. Jadi ini bisa jadi misalkan kalau Anda punya beberapa logam yang jauh sekali sifat kelarutannya, itu bisa kita gunakan selective precipitation. Oke, nah ini juga ini contohnya juga H2 dengan adanya H2S misalnya ya. Terus kemudian bedanya antara artinya dengan sulfide precipitation. Jadi dia mengendap sebagai sulfide-nya dengan catatan dihembuskan oleh gas H2S. Kita bisa lihat misalkan perbedaan antara Fe gitu ya, dan yang macam-macam seperti itu bisa dilihat. Oke, nah yang kedua adalah precipitation secara thermal precipitation. Di sini sebenarnya nggak banyak ya, cuman
Contohnya adalah kita salah satunya kita panaskan thermal precipitation ini, misalnya kita pengen menghilangkan iron ions ya, jadi ion-ion besi dari solution. Nah kemudian ternyata besi itu bisa mengandung kompleks. Ini kalau hidrometeorologi ini memang pengetahuan kimia organik gitu ya, itu memang harus refresh lagi nih gitu. Kalau saya biasanya kalau buka topik ini lagi, ini biasa kita buka lagi tentang refreshing dari kimia organik atau kimia fisiknya. Nah kemudian si FeOH 3 kali ini dia bisa mengandung polimer. Nah bisa membuat polimer. Nah sehingga dia akan membuat polimer dan kemudian dia akan mengendap, sehingga dia bisa mengendapkan si pengotornya bisa mengendap dengan cara dipanaskan gitu. Jadi dengan high temperature atau controlled addition dan good agitation itu bisa membuat formasi dari geotit, magnetit dan hematit kristal. Jadi dia bisa membuat geotit itu FeOH, magnetit itu Fe3O4 dan juga hematit itu adalah Fe2O3. Contoh lain yang selective precipitation yang thermal itu kalau saya mau buat zeolith ya. Kami punya beberapa tahun penelitian zeolith from coal ash. Nah, di sini zeolith from coal fly ash-nya ini jadi kita setelah kita larutkan gitu ya, kita digest, kita kasih asam atau basa, kemudian silika, kemudian aluminanya dia larut, kemudian kita cek rasionya udah oke, kemudian bisa kita lakukan kristalisasi. Jadi kita panaskan di 100 derajat sambil tetap di shaking ya, tetap di agitation, tetap di shaking, kemudian misalkan ada waktu curingnya misalkan 10 atau 12 jam. Nah itu diaduk begitu, ntar lama-lama akan tumbuh dari kristal zeolithnya. Itu juga contoh salah satu jenis dari precipitation thermal ya, secara thermal. Kemudian selanjutnya adalah ion exchange ya. Ion exchange itu dan juga liquid solid exchange. Tapi kayaknya mungkin kita bisa lanjutkan besok ya, karena panjang. Ini karena nyambung dengan selektivitas ya. Saya stop dulu sampai presipitasi dan leaching. Silahkan, apa ada yang mau bertanya? Dari saya, Bu. Dozi. Itu kan kalau tentang bio, kita berhubungan dengan makhluk halus yang bio-bioan, bakteri-bakteri itu kan setahu saya, dan memang ada beberapa konsiderasi yang tampaknya itu dalam operasional skala besar itu apakah ada tantangan tersendiri itu sebenarnya untuk yang tentang bleaching. Yang intinya kita menggunakan jasa bakteri atau makhluk halus yang sebegini. Kamu penelitian tentang ini? Bukan, Bu. Bukannya sama Pak Wawan, enggak ya? Bukan, Bu. Bukan. Oh, oke. Ya udah, soalnya kamu kayaknya kemana-mana sama Pak Wawan terus deh. Enggak ya? Oke. Ya, betul. Jadi saya beberapa kali sih ya ikut seminar yang tentang bioleaching. Jadi memang nggak ikut sama sekali. Memang menarik ya, tampaknya tuh kayaknya bisa dapat ini. Nah tapi ternyata mungkin rata-rata kebanyakan masih skala penelitian, dan rata-rata kalau proses yang melibatkan mikroorganisme atau bioreaktor gitu ya, yang saya tahu sih memang perlu perlakuan khusus gitu ya, sehingga nanti kalau misalkan ada, karena kan mungkin kalau kelakuannya si bakterinya berubah kan dia jadi tidak bisa menghasilkan gitu ya, tergantung ya, jadi prone to apanya gitu. Dan ini pun sebenarnya dulu saya ketika nonton itu kan ya, saya jadi tanya ke Pak Wawan, Mas Wawan, kita kayaknya bisa kolaborasi ya, saya bilang gitu ya. Iya Win, bisa. Tapi ternyata kalau dari situ ternyata walaupun misalkan saya bidangnya mineral gitu ya, terus Pak Wawan bidangnya bioproses, ternyata memang harus dimulai dari si
si makhluk halusnya itu ya, si mikroorganismenya itu gitu, dari bioprosesnya dulu. Jadi memang karena kita kalau secara orang mineral dia nggak, kalau bioleaching ini dia nggak bisa kontrol prosesnya kan, karena tergantung gimana kelakuannya itu gitu. Ya, ada yang bioproses di sini? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada ya kayaknya ya. Saya cuman ini aja sih, saya dengan bioproses ini tetanggaan ya, depan-depanan sama bioproses. Jadi saya tahu lah, maksudnya kayaknya mahasiswanya kalau lagi, apalagi kalau lagi eksperimen ya, kayaknya lama gitu ya. Terus biasanya kadang banyak banyak apa ya, hal-hal yang tidak terduga gitu ya, tapi mungkin kalau sudah berhasil udah sangat baik begitu. Jadi nah kemudian beberapa waktu lalu juga ada seminar itu, kemudian ada yang bertanya waktu itu juga ada seorang, saya lupa lagi namanya siapa ya, yang sedang S3 tentang biohidrometalurgi ini gitu. Beliau karena dia punya tesis itu, berdisertasi itu ya, beliau beranggapan wah sangat sangat prospektif gitu ya untuk low grade ores gitu. Tapi kenapa tidak operasional? Nah, waktu itu beliau bertanya gitu ya ke si pematerinya gitu. Kemudian ya memang dijawabnya ya balik lagi ya, kalau kita mau scale up something, apalagi industri metalurgi gitu ya, ini kita nggak bisa yang istilahnya coba-coba gitu ya. Jadi memang akan butuh waktu gitu. Tapi mungkin untuk lahan yang misalnya teronggok gitu ya, atau misalnya tidak digunakan, tapi misalnya apa ya, kalau kita masukkan bioleaching dalam waktu lama kemudian hasilnya kita ambil gitu, itu mungkin bisa gitu. Kadang ada juga yang misalnya bukan bioleaching ya, ini misalnya low grade ores yang di Chili sana gitu ya, lama banget, kemudian dia ya lahannya dibiarin aja, kemudian dipercikin percikin air atau larutan dari asamnya itu sedikit sekali, kemudian dibiarin aja, dan karena nggak ada hujan juga ya, tapi mungkin dalam setahun nanti mereka bisa mengkolek atau bisa mengumpulkan larutan leaching yang cukup cukup banyak gitu. Tapi tentunya harus diperhitungkan juga agar operasionalnya nggak terlalu tinggi gitu, seperti itu. Jadi tampaknya di Indonesia belum sih ya kayaknya bioleaching ya. Tapi kalau biasanya kalau ada mahasiswa bioproses yang ikut kuliah ini, ada juga yang bikin paper tentang bioleaching ini perkembangannya seperti apa. Begitu. Begitu Dozi. Terima kasih. Ya. Yang lain ada? Ya, mungkin 5 menit lagi nih. Kemarin saya punya tantangan buat kalian jawab. Mungkin siapa tahu saya masukin ke UTS ya. Jadi apa ya? Saya punya mana ya? Oke, saya di sini di leaching aja di bagian mana, saya mau nyari tempat kosong nih sebenarnya. Oke, misalkan di bagian leaching ya. Jadi ini problem beneran ya. Jadi kan yang tentang kita kan lagi rame nih tentang baterai ya, tentang nikel ya. Nah, nikel itu kan setelah yang bagus itu ternyata nikel itu untuk nikel leaching itu kan ada macam-macam ya. Ada HPAL atau high pressure acid leaching, ada atmospheric leaching, ada juga leaching with ada yang asam sitrat juga ada, terus kemudian yang macam-macam ya, kayak saya ngerjakan dengan SO2 juga pernah, tapi ternyata ya nggak bisa kita scale up lah karena produktifnya turun gitu ya, macam-macam. Nah, sehingga di Sulawesi ini kita akan pakai HPAL. Di HPAL ini kita akan pakai H2SO4. Nah, menurut kalian gimana caranya buat kalau bikin pabrik? H2SO4-nya ngambil dari mana ya? Ada nggak? Siapa nih yang jarang saya sebut? Az-Zuhra Zahra. Gimana? Az-Zuhra Zahra, ada dipanggilnya siapa? Zahra? Halo? Oh, kenapa ini? Ada? Oh, oke. Az-Zuhra. Oh, mic-nya error. Oke, ya udah beresin dulu mic-nya ya. Nanti mudah-mudahan bilang ke saya kalau udah bisa jawab. Rio Nardi dipanggilnya siapa? Rio? Rio Nardi. Iya Bu, Rio. Rio, menurut Rio gimana?
kalau mau bikin pabrik di Sulawesi, udah mulai katanya pabriknya. Ada ide? Tadi maaf Bu, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Ya, saya mau misalkan ini ya, kita kan baterai ya, baterai kemudian untuk bikin baterai itu kan kita harus mulai dari nickel leachingnya dulu. Nickel leachingnya itu kita pakai proses HPAL atau HPAL ya, atau high pressure acid leaching. Nah ini butuh reagen H2SO4. Nah misalkan kita akan bikin pabrik di Sulawesi nih. Nah ini pabriknya dapat dari mana nih? Apa namanya, SO2-nya dapat, H2SO4-nya dapat dari mana? Di perancangan proses udah belajar sampai mana? Gimana? Ada pendapat? Kenapa? Diam aja. Nah, mungkin dari proses roasting Bu, kan ngasilin SO2 gitu Bu. Mungkin Nah, tambahan pertanyaannya ada nggak ya di dekat Sulawesi yang ada biji sulfida? kurang tahu sih Tahu Bu. ya. Nah, oke. Jadi pertanyaannya kita harus nyari ya. Oke, yang lain ada ini, ada pendapat lain. Daniel gimana Daniel? Hmm, belum ada lagi sih Bu. Kayaknya kemarin dari yang biji gitu pengolahannya ada SO2-nya. Ya, ya. Oke, kenapa saya tanya ini? Jadi dulu waktu 2019 kalau nggak salah ya, jadi ada perusahaan datang ke lab ya, ke Pak Miki dan ke saya gitu. Jadi mungkin datang juga ke Bazaki juga. Jadi alumni TK sebenarnya ya. Nah beliau itu punya konsesi tambang. Kalau dulu dia bisa ngeruk kemudian dia jual kan ke luar negeri gitu. Nah kalau sekarang yang pemilik IUP itu juga dia harus ngolah dulu gitu, harus ngolah ya pasti ya dengan peraturan-peraturan yang ada dengan hilirisasi mineral ini dia harus ngolah gitu si nikelnya. Dia punya banyak nikelnya. Sebagian dia jual ke VEL gitu ya, yang nikel saprolitnya. Nah yang nikel limonitnya ini kan banyak banget yang bagian atasnya yang lebih lebih rendah ya konsentrasinya. Nah kemudian waktu itu beliau datang ke kita gitu, bisa nggak kita ITB kita buat prosesnya gitu. Bisa nggak biar jadi apalah gitu ya si produk nikel gitu. Nah ternyata beliau juga menunjukkan, jadi ada visibility study dari pabrik lain di teknologi. Jadi di Kanada itu mereka juga jualan teknologi ya. Jadi makanya kalau kita tidak bersaing ya, ini sebenarnya PR buat saya, buat kalian ya di future engineers ya. Eh, Kalau kita nggak punya ilmunya, nggak punya teknologi sampai ini, nanti lama-lama kita tetap beli teknologi ya, dan beli lisensi itu kan mahal ya. Kayak anak saya kemarin misalnya, Bun, aku rapotnya udah bagus ya? Oh iya, kan saya bilang gitu. Kalau gitu aku mau beli Minecraft dong gitu ya, Minecraft for PC gitu ya. Terus asli nih, asli gitu ya, dia belum diajarin yang crack-crack gitu ya, pokoknya. Oh yaudah deh, Bunda beliin misalkan. Ternyata kan mahal ya, 400.000. Nah, berarti kan itu artinya kalau kita pakai teknologi orang misalnya ya. Nah, itu juga sama. Jadi uh, uh, ada perusahaan yang nawarin memang proprietary proses gitu ceritanya, tapi dengan menggunakan HPAL sampai ke nanti dari sini ujung-ujungnya jadi namanya MHP atau mix hydroxide precipitate ya. Jadi lumayan lebih uh, mix hydroxide precipitate ya, lebih 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 apa ya, lebih lebih setingkat lebih maju lah gitu dibanding kita ngejual biji gitu, biji murni. Nah, biji mineral. Nah, jadi terapi waktu itu beliau cerita ternyata karena HPAL ini membutuhkan H2SO4, H2SO4 yang dibutuhkan konsumsinya itu ternyata untuk bikin pabriknya sendiri itu lebih mahal dari pabriknya HPAL-nya sendiri gitu. Jadi waktu itu sampai kan berarti dia harus beli sulfur ya, mungkin beli sulfur dari
atau bisa dua, bikin pabrik H2SO4 atau beli kan ya. Kalau di perancangan pabrik nanti kalian belajar kan, saya lebih baik beli barang gitu ya atau saya bikin pabriknya. Tapi kalau bikin pabriknya berarti utility-nya, listriknya, semuanya harus masuk situ gitu kan. Kemudian atau bikin atau beli aja deh gitu. Tapi kan kalau beli, kebayang Anda harga H2SO4 butuhnya mungkin ratusan ribu ton per tahun, kemudian pakai shipping, terus harganya dari mana, beli dari mana misalkan ya, itu berapa ongkosnya. Nah itu jadi itu hal-hal seperti ini, pertanyaan-pertanyaan open ended ini kalau di dunia nyata ini jadi uang loh ya, maksudnya jadi project gitu ya. Jadi dan problem kita karena udah gitu tadi Rio bagus jawabnya, cari itu Bu roasting gitu ya biar kita ngambil by product. Nah pertanyaannya, ada nggak ya biji sulfida? Nah biji sulfida itu di Sulawesi itu nggak ada gitu ya, nggak ada biji sulfida kan, mungkin koper ya adanya di Papua kan di situ ya. Nah atau mungkin PT smelting pun adanya di Jawa Timur misalnya. Nah apakah misalkan bisa jadi mungkin ada yang jawab open ended, Bu kalau gitu misalnya dari PT smelting yang di Jawa Timur nanti ada pabrik smelting koper, nanti H2SO4 nya dijual ke Sulawesi misalnya gitu ya. Nah nanti seberapa layak kalian nentuin nanti kalau kayak dirancang pabrik ya, atau mungkin di pekerjaan-pekerjaan kalian tentukan kelayakan mana yang paling layak. Misalnya H2SO4 nya apakah harus beli, lebih gampang, lebih murah beli misalnya ya, atau mungkin lebih murah bikin pabrik, tapi mungkin juga mahal juga sebenarnya kemarin kan. Kemudian atau mungkin beli dari pabrik smelter. Nah itu contoh ya. Jadi banyak sekali challenges yang tantangan yang di bagian leaching ini, terutama karena ini merupakan baru banget ya di Indonesia, itu kayaknya baru sekarang karena kita akan bikin mobil listrik itu gitu. Kalau pyrometalurgi udah dari zaman Belanda kali ya, udah mulai ada gitu. Oke, itu dari saya, udah jam 5 lebih juga. Jadi kita akan ketemu lagi besok. Besok saya akan melanjutkan, ini kita udah bab berapa nih? Oke, masih ada beberapa ya. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang ion exchange, dan yang selanjutnya sampai ke hilir. Hari Senin kita akan lanjutkan dengan hidrometalurgi lagi, atau mungkin sedikit latihan soal. Untuk hari Selasanya adalah ujian ya gitu. Kalian mau dikasih latihan soal atau mungkin kasih bahan tulisan, mau ya kalau baca ya, saya kasih tahu link-linknya di mana misalnya gitu ya, kalian baca sendiri maksudnya. Karena ada sih asistennya satu, tapi nggak tahu cukup nggak waktunya gitu. Oke, baik, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya semua.